Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau bacain pick a card ya secara timeless. Jadi di saat kamu mendengarkan video ini mungkin ini memang disampaikan untuk kamu ya. Ini bahasannya tentang dia yang belum bisa move on dari kamu. Di sini kamu bisa pilih dari keempat kartu ini ya. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, ini pilihan ketiga, dan ini kartu yang keempat. Jadi kamu bisa pilih di antara kartu ini. Kamu tertariknya dengan yang mana? Dan kamu pikirkan ya, mungkin ada seseorang yang gak bisa move on dari kamu, atau bahkan mungkin kamu gak menyadari bahwa orang ini belum bisa melupakan kamu ya. Jadi readingan ini secara general, secara umum, bisa resonate, bisa enggak, bisa juga nggak nyampe 90% resonate semua ya, walaupun ada yang cocok. Kalau kamu cocok dengan readingan ini bisa kamu teruskan, tapi kalau nggak cocok kamu bisa lihat di reading tarot lain yang sesuai dengan kondisinya kamu. Oke, jangan jadikan ini sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Tetap percayakan semuanya kepada Sang Maha Kuasa, kepada Sang Pencipta ya. Semoga ini bisa kalian ambil positifnya, buang negatifnya, tentang dia yang belum bisa move on dari kamu, atau dia yang belum bisa melupakan kamu. Di sini aku coba bacain kartu pilihan pertama ya. Oke, untuk kalian yang memilih kartu pertama, aku shuffle kartunya terlebih dahulu. Untuk kalian yang penasaran ya, kartu pilihan pertama dia yang belum bisa move on dari kamu atau belum bisa melupakan kamu. Oke, untuk kartu pilihan pertama, untuk kamu yang pilih kartu pertama, mungkin perpisahan kalian itu terjadi karena adanya kecemburuan ya yang berlebihan terhadap pasangan. Jadi mungkin dia ini orang yang terlalu cemburu terhadap kamu. Barangkali dia juga gampang khawatir ya, gampang cemas ya, orang yang penuh dengan kegelisahan dan rasa was-was ya. Dia mungkin mendapat berita yang kurang baik, atau ada seseorang yang menceritakan tentang kamu yang kurang baik. Di situ ya akhirnya kalian berpisah, atau memang kamunya dikompor-kompori oleh orang terdekat atau orang yang kenal dengan kamu bahwa pasangan kamu ini sebelumnya dia ini orang yang nggak baik ya, orang yang punya sifat buruk. Jadi mungkin kamu diberikan sebuah cerita yang kurang baik ya, sehingga itu merubah jalan pikiran kamu untuk melepaskan atau memutuskan orang ini ya. Jadi terjadinya perpisahan di antara kalian itu karena rasa cemburu, rasa curiga, rasa khawatir, dan mungkin ada juga berita-berita yang kurang baik ya. Di sini juga aku lihat orang ini ngerasa patah hati ya, dia ngerasa patah hati, ya, hubungan yang berakhir, dan dia ngerasa dihianati. Ada sebagian dari orang yang kamu pikirkan ini, dia ngerasa ada orang lain ya. Jadi hubungan kalian itu putus karena adanya orang ketiga ya. Ada yang berpikiran seperti itu karena mungkin kamu punya orang lain selain dia ya. Jadi ngerasa dia ini dipatahkan hatinya ya, jadi kecewa.
hancur. Aku lihat di sini dia mencoba untuk pergi. Jadi orang ini setelah kehancuran hatinya ya, kecewa, dia memutuskan untuk pergi. Mungkin pergi jauh ya, atau bahkan kalau kalian satu pekerjaan, di sini dia memutuskan untuk pindah kerjaan dan bahkan pindah tempat tinggal ya. Ingin mencari kebahagiaan lain supaya bisa move on dari kamu ya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia tuju, mungkin dia mencari tempat untuk healing ya. Ada sebagian yang mungkin dia jalan-jalan ya, mungkin dia menikmati suasana di sore hari, mungkin entah itu di pantai atau dia di pegunungan atau bahkan dia pulang kampung ya. Bisa jadi orang ini perantauan dan dia pulang kampung. Di sini dia mencoba untuk menenangkan pikiran ya, menenangkan dirinya, walaupun sebenarnya memang susah untuk melupakan kamu ya. Jadi dia mencoba untuk menyalurkan pikiran dia ke arah lain ya, supaya tidak terus-terusan bersedih, kecewa ya. Jadi orang ini ngerasa terkadang dia harus pergi, tetapi kadang-kadang dia mulai berubah pikiran atau tiba-tiba ragu-ragu ya, ingin balik lagi, bahkan ingin mungkin menghubungi kamu lagi. Jadi dia tuh juga sulit untuk bisa mengontrol diri untuk tidak menghubungi kamu lagi atau bertemu dengan kamu lagi ya. Tapi di saat ini dia mencoba untuk berusaha supaya bisa lepas dari ikatan terus mengingat kamu. Mungkin ya di situ dia mencoba untuk lepas dari ikatan yang membuat dia ini jadi sulit untuk move on ya. Jadi ada perasaan ragu-ragu dan kadang juga orang ini mengkhawatirkan kamu ya. Padahal kalian mungkin udah berakhir hubungannya ya. Kadang tiba-tiba dia seringkali khawatir tentang kamu, keadaan kamu saat ini ya. Mungkin terkadang dia kepikiran apakah kamu baik-baik saja di sana, apakah kamu bahagia. Jadi ada perasaan di mana dia terlalu over ya dalam memikirkan keadaan kamu di sana ya. Dan orang ini mencoba untuk mengalihkan pikirannya tadi dengan jalan-jalan ya, mencari tempat lain atau tempat baru. Barangkali dia bisa bertemu atau mendapatkan orang baru lagi ya, untuk bisa dia terima dalam hidupnya supaya dia bisa melupakan kamu ya. Di sini dia berusaha untuk bersikap dewasa dan bahkan ada sesuatu yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri. Mungkin di sini dia berusaha untuk mencintai diri sendiri ya. Dia berusaha untuk mengkhawatirkan diri sendiri ketimbang harus mengingat kamu lagi, karena akhirnya dia jadi susah lagi untuk bisa move on atau lepas dari kamu. Dan aku lihat juga orang ini dia mencoba untuk mengatasi masalah terhadap dirinya sendiri. Mungkin ini orang yang seringkali sulit untuk mengontrol diri ya, bahkan juga sulit untuk mengontrol emosinya. Seringkali dia mungkin terjadi selisih paham sama kamu ya, atau ada seseorang yang terkadang seringkali dia menjatuhkan dia ya. Dia orang lain yang seringkali menjatuhkan orang ini ya, atau bahkan dia jelekin dari belakang gitu ya, dan tiba-tiba itu disampaikan ke kamu ya. Jadi dia ngerasa seolah seperti dia itu kurang dihargai ya. Jadi dia ngerasa adanya berita buruk tentang dia itu yang menjadi penyebab kamu menjauh dari dia ya, atau bahkan kamu punya pilihan lain karena dia terlihat buruk di mata kamu. Jadi ada perbandingan antara kamu, bukan antara kamu ya, ada perbandingan antara dia dan pilihan kamu yang lain. Jadi dia ngerasa adanya perbedaan-perbedaan tertentu yang membuat
dia ini jadi kurang percaya diri ya, terkadang ngerasa sedih dan terkadang dia ngerasa kurang dihargai ya. Ini orang ini barangkali dia jadi orang ini jika suatu saat dia bertemu dengan kamu lagi, ini dia masih akan tetap tertarik sama kamu ya, walaupun dia sudah berusaha untuk mengontrol diri atau menjauh dari kamu. Tapi terkadang ada karakter di mana dia ini gampang sekali berubah sikap ya. Itu yang akan membuat kamu jadi was-was karena dia juga pikirannya kurang stabil ya. Tapi untuk perasaan suka dia tetap menyukai kamu, hanya saja untuk mengontrol diri dia atau sifat dia ya untuk bisa menyatu dengan kamu itu sulit ya. Di sini mungkin kamu dihadapi oleh seseorang dari zodiak Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada Taurus, Capricorn, Virgo ya. Ini untuk kartu pilihan yang pertama. Selanjutnya aku akan bacain untuk kartu pilihan yang kedua. Untuk dia yang belum bisa move on dari kamu atau belum bisa melupakan kamu. Aku akan coba shuffle kartunya terlebih dahulu. Nine of Wands. Seperti apa sih? Bagaimana mungkin ya kondisi atau keadaannya? Atau dia memutuskan hidup yang seperti apa? Orang yang belum bisa move on dari kamu. Pilihan kedua ada the Moon, the Tower, dan ada Four of Pentacles. Untuk kalian yang pilih kartu kedua, aku rasa di sini kalian mungkin sebelumnya berpisah karena adanya suatu penghalang ya. Mungkin kalian ada keluarga yang nggak setuju di situ ya, atau terlalu tinggi perbedaannya. Kalian punya karakter yang sangat bertolak belakang ya. Intinya ketidakcocokan sifat. Mungkin ya barangkali ada juga yang perbedaan kepercayaan di sini ya, perbedaan agama. Dan aku ngerasa kalian mungkin nggak ada yang mau mengalah ya. Jadi nggak ada solusi di balik hubungan kalian ini. Jadi nggak ada solusi untuk dipertahankan sehingga akhirnya memutuskan untuk berpisah. Padahal dalam hati sama-sama suka, mungkin sama-sama sayang ya. Tetapi nggak ada yang mau mengalah dalam hubungan. Atau bahkan bisa jadi kalian ada yang LDR ya. Yang pasangan yang satunya nggak mau meninggalkan pekerjaan, yang satunya juga nggak mau, sehingga kalian memutuskan untuk berjuang mempertahankan diri masing-masing ya. Orang ini sebenarnya masih mengagumi kamu walaupun udah putus ya. Jadi dia masih mengagumi kamu atau bahkan masih berharap ya kamu bisa ngikutin dia atau nerima dia kembali ya. Jadi masih ada perasaan dimana dia itu menyimpan kamu di dalam hatinya ya. Masih ada namamu di dalam hatinya. Dan orang ini selalu berharap kamu bisa kembali lagi ya. Mungkin kalian juga punya perbedaan jarak yang jauh ya, atau dari segi usia juga bisa ya, perbedaan yang sulit untuk disatukan karena ngerasa kurang pantas atau kurang cocok di situ ya. Dia selalu berharap nih, bahkan dia setelah pergi ya, kalian berpisah di sini, bahkan dia seringkali bermimpi tentang kamu ya. Kadang dia ngelamun ya tentang kebersamaan kalian di masa lalu. Jadi ada sesuatu yang kadang dia sampai bermimpi-mimpi tentang kamu bisa balik lagi. Jadi dia sampai berharap dalam mimpi ya agar bisa kembali lagi kamunya ke dia, karena dia ngerasa patah, hancur ya. Ada sesuatu yang harus dia lepaskan, tetapi dia tidak bisa melepaskan sesuatu itu ya. Mau diperbaiki juga sudah retak ya hubungannya. Jadi dia ngerasa sulit dalam hidupnya, dan aku lihat juga
Di sini dia mencoba untuk bisa menjaga diri sendiri ya. Dan di sini juga aku lihat dia mungkin nggak ada orang lain dan justru malah menjauh dari orang lain, dan mungkin karena dia belum bisa move on dari kamu, sulit dia untuk menerima orang baru masuk ya, sehingga mungkin ngerasa kesepian juga dia. Di sini dia ngerasa seperti sudah mengupayakan sesuatu, berjuang untuk sebuah ketulusan, tetapi ngerasa dikecewakan, diabaikan ya. Ada perasaan dimana dia tiba-tiba kecewa ya, tiba-tiba ngerasa dicintai awalnya ya, dan tiba-tiba ngerasa kecewa. Dan orang ini kebanyakan dia menyimpan perasaan, memendam perasaan. Sesuatu di masa lalu itu dia simpan sendiri ya. Kenangan tentang kamu dia pendam sendiri. Mungkin gak ada orang yang tahu kalau dia belum bisa move on, padahal padahal sebenarnya dia ini belum bisa melepaskan kamu ya. Walaupun kalian terpisah, belum bisa ikhlas untuk melepaskan kamu. Dia masih berharap kamu datang, kamu hadir, walaupun hanya sekedar di dalam mimpinya. Bahkan terkadang dia ngerasa bahagia saat kamu hadir dalam mimpi ya. Karena orang ini masih mendambakan kamu, masih berharap. Bahkan jika kamu kembali lagi, kamu mengulurkan tangan kembali, maka dia akan menyambutmu ya. Sampai-sampai dia menutup hatinya saat ini untuk orang lain. Ini untuk kartu pilihan yang kedua ya. Karena belum bisa move on, dia sampai menutup hatinya untuk orang lain dan berharap lagi ke kamu. Di sini kamu berdealing dengan ada Aries, Gemini, Libra. Ada Aquarius di sini, energi dari Aquarius ya. Ada si Pisces juga ya. Di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo. Dan energi yang paling dominan adalah si Pisces dan juga Aquarius. Ini untuk kartu pilihan yang kedua. Selanjutnya aku mau bacain untuk kartu pilihan yang ketiga. Untuk dia yang belum bisa move on dari kamu atau belum bisa melupakan kamu. Kalian yang memilih kartu ketiga. Kartu ketiga. Di kartu ketiga ini mungkin hubungan ini berakhir ya, atau kalian berpisah karena ada sesuatu yang menjadi masalah, terutama tentang kalian yang terlalu menjaga prinsip egois ya, ngerasa ingin selalu diperhatikan ya, ngerasa ingin selalu diutamakan, sementara pihak dari pasangan ngerasa diabaikan mungkin ya. Jadi agak ada pertengkaran emosional di situ ya, karena menjaga prinsip tadi, menjaga kebahagiaan sendiri atau bahkan melepaskan pasangan karena berusaha untuk mencari kebahagiaan sendiri, menjaga keegoisan diri sendiri ya. Di sini ada proses panjang yang dia jalani, tetapi dia masih menunggu kamu ya. Dia mempertahankan egonya, mempertahankan prinsipnya, tetapi dia masih menunggu kamu, berharap kamu datang. Orang ini seperti orang yang jual mahal gitu ya, seolah tidak butuh, tetapi dalam hatinya dia membutuhkan kamu. Ada takdir yang merubah dia. Mungkin awalnya dia orang yang keras kepala ya, dia orang yang egois. Saking egoisnya dia ngerasa kalau kamu yang butuh dia, bukan dia yang butuh kamu. Tetapi takdir memutar balikan keadaan ya, dimana saat ini malah dia yang membutuhkan kamu. Di saat kalian udah berpisah, justru malah dia yang kehilangan sosoknya kamu.
Yang tadinya kamu yang berharap ke dia di saat kamu sudah mulai lupa ya, justru malah dia yang berharap ke kamu untuk saat ini. Jadi ada perasaan dia ngerasa sendiri, sedih. Jadi dia belum bisa move on ya. Awalnya sedih ditinggalkan dan semakin larut ya, semakin dalam, kehilangan. Sehingga seringkali dia sedih. Jadi setiap saat dia ngerasa kesedihan itu selalu datang. Kesepian, bahkan ingin balik lagi ke masa lalu. Ya, ingin balik lagi ke masa dimana kalian bisa bersama ya. Orang ini sangat kehilangan kamu, sangat sedih, dan bahkan mungkin sebelumnya dia berusaha untuk menjaga hubungan tetapi kalah dengan egonya dia sendiri ya. Ini orang yang mungkin juga overprotective ya. Barangkali dalam hubungan dia ingin mengatur kehidupan kamu, semuanya ingin diatur. Mungkin kamunya juga ngerasa sedikit risih ya, karena dia apa-apa harus dijaga, apa-apa harus diatur sama dia ya. Mungkin dari segi keuangan dia mengatur, dalam segi karir dia mengatur, atau dalam hal kamu berhubungan dengan seseorang, di situ berteman dengan seseorang juga dia mengatur ya, karena dia takut ada orang lain lagi yang masuk dalam hubungan. Jadi orang ini terlalu menjaga ketat sehingga kamunya ngerasa kurang adanya kebebasan. Jadi sehingga di saat kamu udah mulai berpisah dengan orang ini, kamu ngerasain ada kebebasan, ada plong dari dalam diri kamu ya. Tapi orang ini justru ada perasaan bersalah ya. Setelah itu ada perasaan bersalah, perasaan ingin kembali, dan mungkin semenjak kalian sudah bubar, di sini dia baru ngerasa apa yang pernah dia lakukan adalah sebuah kesalahan ya. Keegoannya, kesalahpahaman di antara kalian terjadi mungkin karena dia ya. Jadi ada kesadaran diri dia di saat kalian sudah berpisah. Tapi mungkin udah agak terlambat ya, karena di saat kamu sudah pergi itu mungkin kamu memutuskan untuk tidak kembali ya. Jadi sehingga dia benar-benar merasa kehilangan. Atau kamu juga sudah pernah memberikan dia sebuah kesempatan, tapi mungkin dia mengabaikan kesempatan itu ya. Dan di sini orang ini berharap adanya kesempatan, dan dia berharap bisa semangat lagi ya, ceria kembali ya. Dan keceriaan itu dia ngerasa itu bisa didapatkan dari kamu, kehadiran kamu kembali di sisinya ya. Dia berharap ada cinta yang tumbuh lagi di hati kamu untuk dia ya. Dia berharap ada semangat baru, karena di saat dia menjalani kehidupan dia tersendat oleh masa lalu. Dia terpuruk bahkan mungkin dari hal pekerjaan, menjalani hari-hari dia selalu murung dan sedih ya. Di sini kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio di antara mereka. Apalagi si Aries yang keras kepala juga ada ya. Mungkin terlihat tidak membutuhkan, cuek, tetapi dia sangat merindukan kamu dan bahkan takut kehilangan. Takut yang berlebihan, seperti seseorang yang mungkin ditinggal mati oleh pasangannya. Benar-benar hancur perasaannya karena rasa bersalah dan sedih. Rasa takut kamu tidak akan kembali lagi ya. Ini untuk kartu pilihan ketiga. Oke, selanjutnya aku akan bacain kamu yang pilih kartu keempat. Untuk dia yang belum bisa move on dari kamu atau belum bisa melupakan kamu. Queen of Pentacles, Seven of Swords,
dia yang belum bisa move on dari kamu. Oke. Kartu terakhir. Di sini aku lihat sepertinya hubungan ini berakhir karena mungkin dia ngerasa kamu tidak ingin membantunya lagi ya, atau ngerasa dirugikan ya, ngerasa dirugikan dan ngerasa tidak ada timbal balik di dalam hubungan. Dia kehilangan sosok seseorang yang selalu membantunya, selalu menyemangati dia, seseorang yang selalu ada untuk dia ya, siap sedia. Dan mungkin terjadi juga karena kesalahpahaman atau ada sesuatu hal lain yang menghalangi. Bisa jadi karena percekcokan di antara kalian ya, selisih paham. Seringkali kalian ribut ya, seringkali ada hal yang tadinya kecil jadi masalah besar, sehingga akhirnya memutuskan untuk berpisah karena rasa lelah dalam menghadapi hubungan yang terus-menerus saling menyalahkan satu sama lain mungkin ya. Atau ada perasaan ya di antara kalian yang satu ngerasa selalu dibantu, sementara yang satu di saat membutuhkan kenapa tidak bisa membantu ya. Jadi ada rasa iri. Kenapa yang satu memberi perhatian sementara di pihak sebelahnya cuek-cuek aja, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin diutamakan ya. Dan ada hal yang tidak bisa dihindari, atau bahkan ada sebagian yang berpisah karena adanya orang ketiga ya. Sesuatu yang udah dijaga tetapi harus berakhir. Sudah dihindari tetapi masih terjadi. Bisa saja orang ketiga dari hubungan kamu. Kamu punya orang ketiga di sini ya, kamu punya pilihan lain. Barangkali ada perasaan juga dari sebagian dari kamu yang ngerasa dia tidak ada di saat kamu membutuhkan, sehingga kamu melepaskan orang ini ya. Dan di situ dia ngerasa seolah tidak dibutuhkan kembali. Orang ini masih mengingat kamu, masih menyayangi kamu ya. Kamu masih menjadi bintang di hatinya ya. Seseorang yang selalu dia dambakan. Dan orang ini bersikap untuk lebih bijak dalam menjaga diri sendiri ya, berusaha untuk tegas, ada upaya ya, mungkin ketidakseimbangan dirinya saat berpisah dari kamu, dia jadi kurang seimbang, ada hal yang hilang dari dalam dirinya ya, dia nggak bisa move on saat ini. Mungkin dia menerima keputusan untuk kalian berpisah, tetapi itu bertentangan dengan hatinya. Walaupun sebenarnya ini memang sudah takdirnya harus terjadi, tetapi dia belum bisa mengikhlaskan semua itu ya. Sebenarnya dia tidak ingin kalian berpisah, namun karena ada keputusan yang harus diambil ya, dan mungkin kamunya juga udah mendesak dia untuk putus dalam hubungan, sehingga dia pun harus mengiyakan hal tersebut. Aku lihat dia ngerasa keputusan yang dia ambil dan ini sangat tergesa-gesa itu mempengaruhi hidupnya ya. Ada kesulitan dalam dia menghadapi setiap hari-hari di kehidupannya ya. Orang ini sepertinya dia juga selalu bergantung ke kamu ya.
Jadi di saat kalian berpisah, dia berusaha untuk memakmurkan dirinya sendiri ya, berusaha untuk menata kembali karir dia ya di sini. Di sini berusaha untuk mencari rezeki yang lebih baik lagi ya. Mungkin dalam hal keuangan dia kurang baik ya. Makanya dia gak bisa membantu kamu. Jadi sering kali dia ketergantungan dengan bantuan darimu ya. Aku lihat di sini dia coba memakmurkan diri, membuat pikiran dia tenang ya, mengembalikan keadaan ke arah yang lebih stabil ya. Walaupun sebenarnya memang sulit karena udah biasa ada kamu, udah biasa dibantu oleh kamu. Yang tadinya bersemangat mungkin agak goyah pikirannya ya, ngerasa seperti nggak mampu untuk menghadapi kehidupannya, untuk berusaha. Mungkin kamu juga selalu membantu setiap usaha yang dia lakukan, tetapi karena saat ini kamu udah nggak ada, dia ngerasa seperti pincang sebelah ya, sulit untuk melangkah dengan satu kaki karena ibaratnya kamu kaki yang di sebelahnya ya, kakinya yang hilang. Jadi seperti seseorang yang cacat sebelah gitu ya, sulit untuk berjalan. Jadi orang ini ngerasa kamu masih ada di hatinya walaupun dia menjalani kehidupan sendiri. Di sini aku lihat dia seringkali masih belum bisa move on dari kamu. Mungkin seringkali dia lihat status kamu di media sosial ya, entah itu dari Facebookmu, Instagrammu, atau media sosial lain, atau TikTokmu di situ ya. Jadi seringkali dia cari-cari kamu ya, lihat keadaan kamu, lihat kondisi kamu. Jadi dia agak kepo dengan kehidupan kamu saat ini, mencari tahu. Dia memendam perasaannya sendiri, tidak dia ungkapkan, tetapi diam-diam dia masih memperhatikan kamu. Diam-diam dia masih ingin tahu kabarnya kamu, atau bahkan dia juga cari tahu dari orang sekitar ya, dari orang yang pernah dia kenal dan mengenalmu juga ya, atau bisa jadi dari saudaramu juga ya. Dia masih mencari tahu tentang keadaan kamu, keberadaan kamu. Apakah kamu masih sendiri atau tidak untuk saat ini, atau apakah kamu masih mengingat dia ya. Oke, di sini kamu berdealing dengan ada energi dari Aquarius, yang besar energi Aquarius dan juga Cancer ya. Ada Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius, bukan Aquarius ya, Aries, Leo, Sagittarius ya. Aries, Leo, Sagittarius, dan energi dominan besar untuk Aquarius dan juga Cancer. Orang ini seolah menghindar, tidak mau diganggu, tapi di saat kamu menjauh, dia yang berusaha mendekat kembali ya. Oke, ini untuk bacaan yang keempat. Semoga resonate bacaannya ya untuk kalian yang penasaran pada dia yang belum bisa move on dari kamu. Semoga cocok bacaannya. Jadikan ini sebagai hiburan ya, ambil positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Terima kasih yang udah stay di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.